Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam berluhur. Perkenalkan, nama saya Yudan Brian Antoni. NIM saya 1731 502 918. Materi yang akan saya sampaikan kepemimpinan partisipatif dan delegasi. Mata kuliah kepemimpinan yang diajarkan oleh Bapak Dr. Mabrur Taufik, SAG, SE, MM. Kampus saya bertepatan Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan. Saya akan menyampaikan materi saya. Kepemimpinan partisipatif didefinisikan sebagai persamaan kekuatan dan sharing dalam pemecahan masalah dengan bawahan, melakukan konsultasi dengan bawahan sebelum membuat keputusan, kepemimpinan partisipatif berhubungan dengan penggunaan berbagai prosedur keputusan yang memperbolehkan pengaruh yang didapat oleh orang lain mempengaruhi keputusan kepemimpinan. Sebagai contoh, diskusi dengan karyawan mengenai perancangan sistem waktu yang fleksibel secara bersamaan dapat melibatkan perencanaan jadwal kerja yang lebih baik dan menunjukkan perhatian atas kebutuhan karyawannya. Di sini ada jenis-jenis partisipasi. Yang pertama, keputusan autokratis. Manajer membuat keputusan sendiri tanpa menanyakan pendapat atau saran karyawannya, dan karyawan tidak memiliki pengaruh langsung pada keputusan tersebut, atau dengan kata lain tidak dapat partisipasi. Yang kedua, manajer menanyakan ide dan pendapat pada karyawan, kemudian membuat keputusan sendiri setelah dengan serius mempertimbangkan saran dan perhatian kepada karyawannya. Yang ketiga, keputusan bersama. Manajer bertemu dengan karyawan untuk mendiskusikan masalah yang dihadapinya dan membuat keputusan bersama terhadap karyawan. Manajer tidak punya pengaruh lebih besar pada keputusan akhir dibanding partisipasi lain. Yang keempat, delegasi. Manajer memberikan otoritas dan tanggung jawab untuk membuat keputusannya kepada seseorang atau kelompoknya. Untuk manajer biasanya menentukan batas pembuatan keputusan final dan persetujuan awal tidak selalu diperlukan sebelum keputusan diimplementasikan. Keempat prosedur keputusan tersebut dapat diletakkan sebagai satu rangkaian keputusan dan kesatuan dengan rank yang tidak ada pengaruhnya dari orang lain hingga pengaruh yang lebih tinggi. Jenis-jenis di sini ada jenis dua keputusan autokratis. Pemimpin hanya semata-mata mengumumkan keputusan autokratis atau gaya memberitahukan. Selanjutnya, pemimpin menggunakan taktik pengaruh seperti
persuasi, rasional, atau gaya menjualnya. Selanjutnya ada 3 jenis konsultasi partisipatif. Yang pertama, pemimpin menunjukkan sebuah keputusan yang telah dibuat sebelumnya tanpa konsultasi sebelumnya, tetapi bersedia melakukan modifikasi jika ada keberatan atau saran yang bagus. Yang kedua, pemimpin menunjukkan proposal sementara dan secara aktif mendorong karyawan untuk memberikan saran demi perbaikan proposal tersebut. Yang ketiga, pemimpin menjanjikan sebuah masalah dan meminta karyawannya untuk berpartisipasi dalam mendiagnosakan dan mengembangkan penyelesaian pekerjaannya tersebut. Di sini ada manfaat-manfaat potensial dari partisipasi kepemimpinan partisipatif, memberikan manfaat-manfaat seperti potensial, dan tetapi keberadaannya manfaat-manfaat tersebut bergantung kepada partisipan dan banyaknya pengaruh yang dimiliki partisipan dan aspek-aspek yang lainnya dalam situasi keputusan tersebut. Selanjutnya ada 4 manfaat potensial. Yang pertama ini ada kualitas keputusan yang lebih baik. Yang kedua, penerimaan keputusan yang lebih baik oleh partisipan. Yang ketiga, ada kepuasan lebih tinggi dengan proses pengembalian keputusan yang ada. Yang keempat, pengembangan keahlian dan pengembangan keputusan terhadap karyawannya. Yang kelima, melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan tersebut dan cenderung meningkatkan kualitas keputusan ketika partisipan memiliki informasi dan pengetahuan yang telah dimiliki atasannya dan bersedia bekerja sama dalam menemukan solusi yang lebih baik untuk masalah yang dihadapinya, baik karyawan maupun atasan tersebut. Di sini gambaran sebenarnya mengingatkan pentingnya perbedaan prosedur dan pengaruh yang sebenarnya. Terkadang yang terlihat sebagai partisipasi hanyalah pura-pura belaka. Contoh, misalnya seorang manajer mengumpulkan ide dan saran dari pihak orang lain, tetapi diabaikannya. Ketika membuat keputusan sebaliknya, manajer meminta bawahannya untuk membuat keputusan, namun dilakukannya sedemikian rupa sehingga bawahannya takut menunjukkan inisiatif atau pendapat yang menyimpang dari pilihan yang menurut pengetahuan karyawan lebih disukai atasannya. Kesempatan menyatakan pendapat dan pilihan sebelumnya, keputusan dibuat dapat dimiliki pengaruh yang lebih menguntungkannya tanpa memandang besarnya pengaruh pendapat tersebut terhadap hasil akhir. Manusia cenderung merasa diperlakukan dengan hormat apabila diberikan kesempatan untuk menanyakan pendapat dan pilihan mengenai keputusan yang akan mempengaruhinya, dan manusia tersebut akan menjadi lebih puas dengan proses pengambilan keputusan dilakukan.
Sampai di sini, kurang lebihnya kalau ada kata-kata salah mohon maaf. Selamat siang, salam budi luhur, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.